Demikian Headline News pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, Top News akan segera hadir untuk Anda. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda dalam Top News. Rangkuman informasi terhangat hari ini sudah kami siapkan untuk Anda, dan berikut informasi utama kami. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan rumah dan gedung sekolah menengah di Dompu, Nusa Tenggara Barat rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Bahkan 2 rumah semi permanen ambruk akibat kencangnya angin. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Merangin mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Ratusan rumah terendam sehingga membuat warga terpaksa mengungsi. Pemirsa, video rombongan motor gede atau moge tengah melaju melawan arah saat melintas di jalur Pantura di Batang, Jawa Tengah viral di media sosial. Aksi tidak terpuji itu justru mendapat pengawalan dari petugas kepolisian. Pemirsa, seorang tukang becak meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Diduga pohon itu sudah lapuk dan tidak kuat menahan beban. Badan Narkotika Nasional kembali menemukan ladang ganja siap panen seluas 3 hektar di kawasan kaki Pegunungan Ekosistem Luser, Kabupaten Aceh Selatan. BNN bersama tim gabungan kemudian memusnahkan ganja tersebut. Pemirsa, tetap bersama kami di Top News, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di antaranya. Anda kembali di Top News, pemirsa. Seorang pengemudi ojek online tewas bersimbah darah usai dianiaya dan ditusuk oleh orang tak dikenal di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu siang. Sebelum kejadian, korban diduga terlibat cekcok dengan pengendara lain. Pemirsa, Polres Cimahi memeriksa keterangan sejumlah saksi dan membentuk tim khusus untuk menangkap pelaku penusukan yang mengakibatkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun meninggal dunia. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengecam aksi penusukan yang menimpa Putri Syakila, anak perempuan berusia 12 tahun warga Kota Cimahi yang meninggal dunia akibat ditusuk orang tak dikenal usai mengaji. Wagub UU meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus plastik di bawah kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, selain korban, pelaku menargetkan 2 temannya untuk dibunuh. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN telah menyerahkan hasil uji laboratorium gas air mata yang digunakan polisi dalam tragedi Kanjuruhan ke Menko Polhukam Mahfud MD. Nantinya hasil uji laboratorium gas air mata akan disandingkan dengan hasil otopsi korban. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara akhirnya buka suara usai ditangkap dan ditahan terkait kasus narkoba. Kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiera Purba, menyatakan Irjen Teddy Minahasa adalah dalang penjualan barang bukti sabu. Pemirsa, kita jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Pemirsa, 2 anak di Jakarta Barat dan Surabaya meninggal dunia akibat gangguan ginjal akut. Kedua anak itu berusia 2 tahun 11 bulan dan 4 tahun. Kasus meninggalnya seorang bayi perempuan berusia 7 bulan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiagnosa mengalami gagal ginjal akut meninggalkan sebuah tanda tanya besar. Hal ini lantaran orang tua mendiang bayi tersebut mengaku tidak pernah memberi asupan obat maupun makanan luar karena sang bayi baru saja lepas ASI. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memperketat pengawasan terhadap peredaran obat menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut. Kasus gangguan ginjal akut di Indonesia kini mencapai 241 kasus dengan 133 angka kematian. Kita ke informasi lain pemirsa, Partai Golkar bersama P3 dan PAN masih belum menentukan nama bakal Capres 2024. Namun begitu, dalam puncak peringatan HUT ke-58 Golkar, Ketua Umum Partai Golkar secara terang-terangan melirik profil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan koalisi partai dalam pemilu 2024 masih dalam perbincangan. Partai Nasdem menekankan kepentingan koalisi haruslah berdasarkan kepentingan bangsa. Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dan akan meninggalkan warisan terbaik. Partai Nasdem berkomitmen mengawal pemerintah hingga tahun 2024. Surya Paloh berharap tidak ada pernyataan yang membuat situasi gaduh.
Didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau langsung lokasi longsor di Gang Barjo, Kota Bogor, Jawa Barat. Didampingi Wali Kota Bogor. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mancanegara pemirsa di Anda kembali di Top News pemirsa. Mantan Presiden Tiongkok Hu Jintao secara tidak terduga diusir dari acara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok pada Sabtu siang. Namun belum ada keterangan resmi perihal mengapa Hu Jintao dibawa keluar dari acara tersebut. Sebuah bus bertabrakan dengan sebuah truk di India Tengah menewaskan sedikitnya 15 orang. Kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat malam waktu setempat. Wilayah di sekitar Kiev pada hari Jumat malam mengalami pemadaman listrik bergilir sebagai akibat dari strategi Rusia untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya. Lebih dari 2.700 sukarelawan di wilayah Primorsky Krai, Rusia menghasilkan hampir 3.000 kaos kaki dalam 9 jam untuk pasukan yang terlibat dalam operasi militer khusus di Ukraina. Komisi Pemilihan Malaysia SPR menetapkan 19 November sebagai hari pemilihan umum ke-15 atau hampir 2 pekan setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan kabinetnya awal bulan Oktober. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Di antaranya 39 Pemirsa, keperkasaan Victor Axelsen akhirnya bisa dihentikan. Axelsen harus tumbang dari tunggal asal Singapura Loh Kian Yew di babak perempat final Denmark Open. Pemirsa, ajang seperti Piala Dunia menjadi panggung untuk para pemain sepak bola untuk unjuk gigi. Namun tidak untuk sejumlah pemain bintang yang terpaksa absen di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Siapa saja mereka? Berikut informasinya. Pemirsa, banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Sebagian warga masih ada yang bertahan di rumah mereka, namun warga di desa Hanjalipan terpaksa mengungsi karena ketinggian air semakin bertambah. Informasi selengkapnya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Video dari ajang FIS Snowboarding World Cup akan kami pilih pemirsa menjadi penutup Top News malam ini. Tidak lupa kami informasikan kembali pemerintah melalui Kominfo akan menerapkan penghentian siaran televisi analog secara bertahap di DKI Jakarta. Ayo beralih ke siaran televisi digital. Dan pemirsa, akhir kata saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.